Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Nur Hidayah S dengan NIM 1010324000027. Perkenalkan, nama saya Nafrisa Fitradian Rusman dengan NIM 1010324300009. Perkenalkan, nama saya Rizdiansyah dengan NIM 10132430005. Perkenalkan, nama saya Ridho Darmawan dengan NIM 10103240004. Kami di sini akan mempresentasikan tentang Keamanan jaringan. Dengan judul komponen-komponen router dan perkembangan router. Oke, pertama kita masuk ke bagian pengertian. Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk meneruskan atau mengarahkan paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui proses yang disebut routing. Dengan adanya router, beberapa perangkat dapat menggunakan koneksi internet yang sama. Router modern sendiri mulai dikembangkan sekitar tahun 1980-an oleh Len and Sandy Bosak dari Stanford University. Dari sinilah lahir perusahaan Cisco yang sekarang menjadi salah satu pemimpin global dalam teknologi jaringan. Produk-produk Cisco yang terkenal diantaranya adalah seri Cisco 2000 sampai 7000 yang juga menjadi dasar dari sertifikasi jaringan internasional seperti CCNA. Lalu kita masuk ke bagian jenis-jenis routernya. Jenis-jenis router itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, router aplikasi. Router aplikasi yaitu berupa software atau aplikasi yang bisa diinstal di sistem operasi komputer sehingga komputer bisa berfungsi seperti router. Contohnya aplikasi WinGate, WinProxy dan sejenisnya. Yang kedua, router hardware. Router hardware ini adalah perangkat keras yang memang dirancang khusus untuk fungsi routing. Dengan perangkat ini, jaringan bisa dibagi ke banyak pengguna dalam suatu wilayah. Yang ketiga, ada router PC. Router PC yaitu komputer yang dimodifikasi atau diatur sedemikian rupa agar bisa bertindak sebagai router. Biasanya digunakan untuk kebutuhan jaringan dengan spesifikasi lebih tinggi dan sistem operasi yang sering dipakai mikrotik. Dan yang slide selanjutnya yaitu komponen router. Yang pertama adalah GPU. GPU yaitu Central Processing Unit. Central Processing Unit merupakan sebuah mikroprosesor bertugas menjalankan perintah-perintah melalui operating system. Fungsinya yaitu inisialisasi sistem, routing, dan kontrol interface jaringan. Yang kedua yaitu RAM, Random Access Memory. Memori utama yang digunakan untuk menyimpan konfigurasi tetap untuk sementara. Isi dari RAM akan hilang kalau router dimatikan atau di-restart. Digunakan untuk menyimpan informasi tabel routing. Cache Phase Switching, konfigurasi sistem yang sedang jalan dan mengatur antrian paket. Ketiga yaitu NVRAM. Non-volatile RAM adalah memori permanen yang dapat digunakan untuk menyimpan konfigurasi mirip dengan memori akses acak atau yang disebut dengan RAM. Ini berarti NVRAM menyimpan data setelah router dimatikan. Konfigurasi awal disimpan di NVRAM. Yang keempat yaitu interface dari router digunakan untuk menyimpan koneksi keluar dan memiliki 3 tipe. Di antaranya yaitu LAN ini adalah port yang terhubung ke jaringan area lokal. WAN ini adalah port yang terhubung ke jaringan area luas atau ke jaringan eksternal. Port konsol atau AUX adalah port serial yang digunakan untuk proses konfigurasi. Yang slide selanjutnya yaitu ROM. Read Only Memory, mirip dengan chip BIOS komputer. Chip ini digunakan untuk menyimpan program boot start yang diperlukan untuk memuat sistem operasi router. Tugas utama ROM adalah untuk mendiagnosa hardware selama
router, boarding, dan loading iOS dan flash ke RAM. Dan selanjutnya yaitu PS, Power Supply. Digunakan sebagai sumber daya untuk mengoperasikan komponen di dalam router dan beberapa kemungkinan router mempunyai lebih dari satu power supply. Yang seterusnya yaitu bus. Digunakan sebagai saluran komunikasi data dan sebagian besar router terdiri atas bus sistem dan bus CPU. Bus sistem digunakan untuk komunikasi antar CPU dan interface atau slot tambahan. Bus ini mentransfer paket ke interface bus. Bus CPU digunakan untuk mengakses komponen dari media penyimpan di router. Bus ini menyimpan perintah dan data ke alamat memori yang digunakan. Dan slide selanjutnya yaitu perkembangan perangkat router. Perkembangan perangkat router ada 4, yaitu yang pertama performa dan skabilitas, keamanan dan manajemen, edge computing dan IoT, dan yang terakhir yaitu opsi kontomisasi dan open source. Dan slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama itu ada performa dan skalabilitas. Kedua itu ada keamanan dan manajemen. Ketiga itu ada edge computing dan IoT. Keempat itu ada opsi kustomisasi dan open source. Baik, yang pertama itu ada performa dan skalabilitas. Perangkat router modern semakin berkembang dengan fokus pada performa yang lebih tinggi dan kemampuan skala yang lebih luas. Banyak model kini mengintegrasikan port berkecepatan 2,5 Gbps hingga 10 Gbps untuk menghadapi beban lalu lintas yang melonjak di jaringan rumah dan bisnis kecil. Selain itu, teknologi akselerasi seperti ASIC atau NPUs khusus memungkinkan pemrosesan paket yang lebih cepat, penanganan NAT yang efisien, serta enskripsi yang lebih cepat tanpa mengorbankan latensi. Tujuan utamanya adalah menjaga throughput yang konsisten meskipun jumlah perangkat yang terhubung meningkat atau ketika fitur-fitur lain berjalan bersamaan seperti fitur DPI, Deep Packet Inspection, QoS, Quality of Service, dan VPN. Dan dari beberapa sumber yang telah saya baca, kebanyakan dari sumber tersebut bertujuan router yang berkembang menjadi lebih baik, yaitu bertujuan untuk throughput yang konsisten dan akselerasi perangkat keras untuk layanan tingkat lanjut. Baik, selanjutnya ada keamanan dan manajemen. Dari sisi keamanan, router modern dilengkapi dengan fitur-fitur yang lebih kuat seperti firewall lanjutan, dukungan VPN internal, misalnya IPsec atau OpenVPN atau WireGuard, serta pembaruan keamanan otomatis yang membantu menjaga perangkat tetap terlindungi terhadap ancaman di masa mendatang. Manajemen jarak jauh melalui cloud juga menjadi tren, memungkinkan administrator memantau kinerja, melakukan backup, melakukan konfigurasi, dan melakukan pembaruan firmware tanpa kehadiran fisik di lokasi. Jadi si administrator bisa mengkustomisasi perangkat router secara jauh gitu, tanpa harus datang ke lokasi routernya. Selanjutnya ada opsi kustomisasi dan open source. Sekarang banyak komunitas pengguna mendorong kustomisasi melalui firmware open source seperti OpenWrt, terus DDWrt maupun RouterOS dari MikroTik. Pendekatan ini memberikan kebebasan lebih kepada pengguna untuk menyesuaikan fitur seperti QoS, firewall, VPN, dan dukungan perangkat keras yang lebih luas. Ketersediaan informasi seperti dokumentasi, komunitas, dan komunitas pengembang juga mempercepat adaptasi terhadap kebutuhan spesifik jaringan rumah maupun usaha kecil. Jadi, opsi kustomisasi dan open source ini tuh
agar kita lebih leluasa dan juga bisa bisa lebih apa ya bisa lebih bisa lebih tahu gitu apa kebutuhan kita, jadi bisa customisasi sendiri, lebih spesifik lah terhadap kebutuhan kita. Nah, selanjutnya ada edge computing dan IoT. Oh ya, edge computing itu adalah paradigma atau pola pikir komputasi di mana proses pengolahan data, analisis, dan penyimpanan dilakukan dekat dengan sumber data atau perangkat yang menghasilkan data tersebut. Edge computing. Router modern tidak hanya berfungsi sebagai gerbang jaringan saja, tetapi juga semakin berperan penting terhadap perangkat edge computing yang menjalankan layanan ringan secara lokal. Aktivitas ini meliputi DNS, ad blocking, VPN, dan juga firewall tingkat lanjut yang berjalan tanpa perlu bergantung sepenuhnya pada server cloud. Selain itu, dukungan untuk IoT melalui segmentasi jaringan VLAN dan captive portal. Captive portal itu yang ketika kita login WiFi itu suka ada yang WiFi ID kalau nggak salah, yang WiFi-nya itu nggak di password gitu, jadi otomatis kesambung, bisa langsung sambung aja. Terus tiba-tiba kalau udah kesambung tuh kita tiba-tiba kebuka web gitu buat login login bisa pakai username yang udah dibuat sama administrator, atau ya kalau kita administrator tinggal masuk aja pakai administrator, misalnya passwordnya 123 buat konfigurasi. Nah, itu captive portal ya. Jadi captive portal ini membantu meningkatkan privasi serta keamanan dengan memisahkan perangkat IoT dari perangkat utama. Sekian. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya membahas tentang perkembangan perangkat router yang sudah disebutkan oleh teman saya. Sekarang lanjut ke beberapa fitur modern. Di sini fitur modern yang pertama adalah Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 6E. Itu fitur dengan kecepatan tinggi, jangkauan luas, dan efisiensi lebih baik. Yang kedua adalah mesh networking, yaitu menggunakan beberapa router untuk menciptakan jaringan yang menyelimuti seluruh rumah tanpa zona mati. Yang ketiga ada AI Traffic Management yang mengatur prioritas data secara otomatis. Jadi semisal di saat kita streaming lebih diprioritaskan daripada download. Yang keempat adalah parental control, yaitu orang tua bisa mengatur waktu akses internet anak. Yang kelima ada mobile app control, yaitu mengkonfigurasi router bisa dilakukan melalui HP. Yang keenam ada VPN and firewall. Keamanan data akan lebih terjamin. Dan yang terakhir ada IoT integration, yaitu yang terhubung dengan perangkat pintar seperti lampu, kamera, dan AC. Dan kita memasuki kesimpulan. Dapat disimpulkan dari presentasi kami. Seluruh presentasi kami dapat disimpulkan yaitu router merupakan jaringan esensial yang berfungsi untuk meneruskan paket data antar jaringan melalui proses routing, memungkinkan beberapa perangkat untuk berbagi satu koneksi internet. Sejak awal perkembangannya, pada tahun 1980-an, router telah berevolusi dari teknologi forwarding terpusat hingga kini menjadi tulang punggung jaringan modern, dengan kemampuan sebagai firewall dan mendukung VPN. Secara umum, terdapat 3 jenis router. Yang pertama ada router aplikasi, perangkat lunak. Yang kedua ada router hardware, perangkat keras khusus. Dan yang ketiga ada router PC, komputer yang telah dimodifikasi. Komponen utama router terdiri dari CPU,
RAM, NVRAM, dan juga ROM. Dan ini yang terakhir ada daftar pustaka. Sudah dicantumkan beberapa sumber yang kita ambil sebagai materi presentasi kali ini. Dan demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Bila ada salah kata ataupun salah ucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.